Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas pengantar mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Bahasa Arab. Dan fokus kita di kesempatan ini adalah tentang konsep apa itu manajemen, pengertian manajemen, kemudian fungsi manajemen, dan juga komponen-komponen yang masuk di dalam manajemen lembaga pendidikan secara umum maupun lembaga pendidikan bahasa Arab secara khusus. Untuk masuk ke materi yang pertama, silahkan coba dijawab pertanyaan berikut. Apa arti manajemen? Mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman, bisa dikaitkan dengan bacaan-bacaan yang sudah pernah dibaca. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Yang kedua, mengapa manajemen dibutuhkan? Sudah bisa dijawab, kira-kira dipikirkan jawabannya. Yang ketiga, apa saja fungsi manajemen itu? Kira-kira apa fungsi dari sebuah manajemen? Kemudian yang keempat, apa saja komponen dalam manajemen lembaga pendidikan? Nah, 4 pertanyaan dasar ini, jika Anda sudah bisa jawab, maka kira-kira itulah gambaran materi yang akan saya sampaikan secara ringkas berikut. Yang pertama, kalau kita bicara pengertian, sebenarnya banyak sekali definisi. Tapi saya hanya akan mengambil contoh satu definisi tentang manajemen. Insya Allah ini bisa mewakili definisi-definisi yang lain, bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat dalam definisi ini, maka manajemen sesungguhnya terdiri atas sebuah proses perencanaan atau yang kita kenal dengan planning. Lalu sebuah perencanaan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga itu akan ditindaklanjuti, akan dilanjutkan dengan proses mengorganisasikan sumber daya, mengorganisasikan orang, mengorganisasikan benda, mengorganisasikan bahan dan sebagainya. Uang yaitu juga diorganisasikan. Kemudian ada pengarahan atau actuating, mengarahkan agar orang yang ada, setiap komponen yang ada itu melaksanakan fungsinya secara benar, mengarahkan, menggerakkan agar mereka menjalankan tugasnya secara baik, dan kemudian dilakukan pengawasan. Nah, semua itu baik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan itu terkait dengan usaha organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi yang paling mendasar dalam organisasi adalah tujuan. Sebuah organisasi disebut sebuah organisasi ketika memiliki tujuan. Apapun ya, sekelompok orang berkumpul kalau tidak punya tujuan, maka dia tidak bisa disebut sebuah organisasi. Kemudian lembaga pendidikan sebagai salah satu contoh dari sebuah organisasi yang pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu harus sudah ditetapkan secara jelas, dirumuskan secara baik. Ini definisi secara umum. Kemudian, mengapa manajemen lembaga pendidikan dibutuhkan? Setidaknya ada beberapa alasan ya. Di sini saya sampaikan 3 saja alasan utama mengapa sih lembaga pendidikan itu dibutuhkan manajemen. 1, agar tujuan bisa dicapai. Jadi banyak ya orang yang tidak jelas harus melakukan apa, bagaimana caranya, dengan siapa harus dilakukan, menggunakan metode apa, dan seterusnya dalam menjalankan tugas. Kalau tidak dikelola secara baik, maka tujuan itu bisa saja tidak tercapai.
Sehingga tujuan itu menjadi alasan utama. Agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengelolaan, manajemen. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Mungkin dalam satu organisasi ada banyak orang yang berkumpul di tempat itu, bergabung di organisasi itu, tetapi memiliki tujuan masing-masing. Ada orang yang tujuannya ingin sekedar mendapatkan penghasilan. Ada orang yang tujuannya ingin mungkin mengabdikan ilmunya. Ada orang yang tujuannya ingin meningkatkan potensi dirinya. Ada orang yang ingin berkarir dengan cepat, ada orang yang ingin sukses dengan cepat dan sebagainya. Bisa jadi ada tujuan yang berbeda-beda, yang satu ingin ke kanan, satu ingin ke kiri, yang satu ingin ke atas, satu ingin ke depan dan sebagainya. Karena itu dibutuhkan manajemen supaya terjadi keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang mungkin bertentangan di dalam organisasi. Diakomodir, diorganisasikan sehingga tujuan tercapai bersama-sama. Lalu yang ketiga, manajemen lembaga dibutuhkan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Sebuah organisasi kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia tidak terjadi efisiensi dan juga tidak efektif. Nah, tetapi apa sebenarnya perbedaan efektivitas dan efisiensi? Ini yang penting untuk dipahami, supaya kita tahu bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu efektif atau tidak, efisien atau tidak. Baik, efektivitas dan efisiensi itu bisa dipahami sebagai berikut. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada perbedaan bahwa efisiensi itu terjadi ketika kita mampu menyelesaikan atau mengerjakan sebuah pekerjaan dengan benar. Artinya apa? Caranya benar. Ya, caranya benar, kemudian metodenya benar. Pekerjaan itu pasti akan diselesaikan secara cepat, secara baik. Sedangkan efektivitas itu adalah memilih tujuan yang tepat. Misalnya kalau kita ingin belajar atau mengajarkan bahasa Arab, harus jelas tujuannya, harus tepat. Misalnya kita mau mengajarkan bahasa Arab untuk apa? Untuk bisa bicara, atau untuk bisa menulis, atau untuk bisa menerjemah dan seterusnya. Kalau tujuannya tepat, maka alat yang digunakan juga akan tepat, dan tujuan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan atau apa yang menjadi goal dari sebuah aktivitas yang kita kerjakan. Jadi kemampuan memilih tujuan yang tepat, pekerjaan yang benar, itu akan menentukan sebuah pekerjaan itu efektif atau tidak. Kalau misalnya ada pembelajaran bahasa Arab yang tujuannya adalah untuk bisa bicara, tetapi mengajarnya menggunakan cara-cara menerjemahkan terus, menghafalkan, belum tentu tujuan akan tercapai secara baik. Itu berarti tidak efektif. Kemudian, efektivitas dan efisiensi juga bisa melihat pendapatnya Peter Drucker bahwa efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Ini terkait dengan cara, doing thing right. Cara melakukannya benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing the right thing. Ini berarti ada kemiripan, ada kedekatan, tetapi berbeda. Yang satu berkaitan dengan metodologi, yang satu berkaitan dengan tujuan. Efektivitas itu tujuan benar, tujuan sesuai, efisiensi caranya benar. Baik, kita lanjutkan. Bila seorang manajer mempunyai pengetahuan dasar manajemen dan mengetahui cara menerapkan pada situasi yang ada, maka dia dapat melakukan fungsi manajerial dengan efisien dan efektif. Jadi, seorang yang akan menjalankan tugasnya sebagai seorang manajer, seorang yang memanage, yang melakukan atau pengelola, maka dia harus punya pemahaman, pengetahuan tentang manajemen dan tahu bagaimana cara menerapkannya pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi
manajemen itu seni, manajemen itu sebuah cara kita untuk menghadapi situasi, dan di situ dibutuhkan cara-cara yang tepat. Ya, ada nilai seninya. Tidak sama antara menghadapi satu situasi dengan situasi lain, antara satu lembaga dengan lembaga lain bisa juga berbeda gaya kepemimpinan yang harus diterapkan. Maka seorang manajer harus punya pengetahuan tentang manajemen untuk menerapkan pada berbagai situasi yang dihadapinya. Kita lanjutkan. Ada perbedaan antara manajer dan leader. Nah, ini perlu dipahami bahwa ternyata tidak semua manajer itu leader, dan juga tidak semua leader itu adalah manajer. Seseorang dapat menjadi leader tanpa harus menjadi manajer, misalnya pimpinan lembaga informal. Jadi seorang pemimpin lembaga informal atau pemimpin komunitas atau pemimpin informal itu biasanya dia akan menjadi seorang leader tapi tidak menjadi seorang manajer. Nah, komunitas dia butuh orang yang menjadi leadernya, yang selalu menjadi pelopor, yang diikuti oleh orang lain. Mungkin di masyarakat ada orang-orang yang selalu menjadi tokoh yang dijadikan panutan oleh komunitasnya. Itu tidak perlu dia menjadi seorang manajer, tapi dia sudah menjadi seorang leader. Sebaliknya, seorang dapat menjadi manajer tanpa juga harus memimpin. Kadang-kadang dia seorang manajer, disebut jabatannya seorang manajer, tapi dia tidak memimpin, tidak memiliki banyak orang yang dipimpin di bawahnya. Seorang manajer financial account misalnya, dia adalah seorang manajer, tapi hanya ada di balik meja, dia bekerja sendiri dan juga tidak memiliki komunitas yang dipimpin, maka dia tidak menjadi seorang leader, dia hanyalah seorang manajer. Nah, manajer itu berorientasi pada stabilitas. Bagaimana seorang manajer? Dia akan berpikir bagaimana mengendalikan anggotanya, bagaimana mengendalikan orang-orang yang ada di bawah kendalinya, agar terjadi sebuah stabilitas di dalam organisasi. Sedangkan leader itu orientasinya pada inovasi. Maka seorang leader kadang-kadang berpikir cepat, bertindak cepat, ya, karena apa? Dia orang yang memang dituntut untuk selalu inovatif. Maka seorang leader selalu bekerja atau melakukan hal-hal lebih dulu dari orang lain, karena dia memiliki jiwa yang inovatif. Orientasinya berbeda, bahwa seorang manajer selalu berpikir bagaimana stabilitas terjaga, tapi leader itu selalu berusaha untuk inovasi. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah konsep manajemen dan juga manajemen di dalam lembaga pendidikan. Lalu bagaimana dengan fungsi manajemen di lembaga pendidikan? Secara umum, manajemen dan manajemen lembaga pendidikan memiliki fungsi yang sama. Bahwa fungsi manajemen itu meliputi setidaknya ada 4, karena di dalam beberapa teori itu bermacam-macam. Saya ambil teori yang paling simpel adalah, pertama, fungsi planning atau perencanaan. Yang kedua adalah fungsi organizing, mengorganisasikan. Yang ketiga adalah fungsi actuating atau melakukan dorongan, menggerakkan. Kemudian yang keempat adalah fungsi controlling. Nah, 4 fungsi ini ada di setiap manajemen. Apapun manajemennya, setidaknya 4 hal ini masuk di dalamnya. Setiap organisasi, setiap lembaga, kalau mau dilakukan manajemen secara baik, dia harus punya perencanaan yang baik. Perencanaan ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Apakah itu menyusun rencana strategis, mulai dari penyusunan visi misi, tujuan, sasaran, menyusun program kerja, menyusun rencana induk pengembangan, itu semua adalah planning. Mengorganisasikan, di situ akan ada struktur, job deskripsi, akan ada tugas dan fungsi, akan ada divisi-divisi yang melakukan apa, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, itu adalah mengorganisasikan. Actuating itu bagaimana proses menggerakkan semua komponen agar terlibat secara bersama-sama untuk menjalankan tugasnya secara baik, mencapai tujuan bersama. Dan controlling dilakukan proses monitoring, evaluasi, bagaimana mengawasi, bagaimana menilai, bagaimana memberikan reward, punishment, dan sebagainya. Itu bagian dari proses controlling. Nah, ini semuanya kalau di dalam lembaga pendidikan, maka
fungsi manajemen akan diterapkan di semua komponen lembaga pendidikan. Apa saja komponennya? Pertama, komponen lembaga pendidikan itu kurikulum. Jadi di kurikulum juga ada perencanaannya, pada pengorganisasiannya, dan seterusnya. Yang kedua adalah tentang komponen bahan dan sumber belajar. Apa saja bahannya, apakah buku, apakah itu bentuk video, apakah itu e-book, apakah itu bahan-bahan digital, library, kemudian sumbernya dari mana, sumber online, offline, dan sebagainya, buku, apakah peristiwa, dan seterusnya. Lalu ada lagi komponen SDM, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ya, itu bagian yang harus dikelola, komponen pokok dalam sebuah lembaga pendidikan yang harus dimanage dengan baik. Lalu siswa, ya, siswa ini ada manajemennya, namanya manajemen kesiswaan, ada manajemen sarana prasarana, bagian dari komponen dalam lembaga pendidikan, ada sarana, ada prasarana. Lalu ada lagi komponen biaya. Biaya ini akan bicara tentang bagaimana identifikasi sumbernya, bagaimana sistem distribusinya, kemudian sistem alokasinya, itu ada di dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Kemudian ada lagi manajemen marketing, ya. Komponen marketing ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena banyak hal yang bisa dilakukan dalam lembaga pendidikan yang besar itu karena marketingnya bagus. Kemudian yang terakhir adalah komponen penjaminan mutu. Sebuah lembaga akan dikawal secara baik dalam penjaminan mutunya. Penjaminan mutu ini setidaknya ada dua, internal dan eksternal, dan semua komponen ini nanti akan kita bahas di dalam materi-materi berikutnya yang dikaitkan dengan fungsi manajemen lembaga pendidikan. Saya kira itu dulu pengantar, dan silakan nanti dieksplorasi dengan berbagai sumber yang ada terkait dengan definisi tentang manajemen, kemudian komponen-komponen dalam lembaga manajemen, dan fungsi di dalam manajemen lembaga pendidikan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.